Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, muatan untuk hari ini adalah muatan PPKN. Selamat menyaksikan. Nah, muatan PPKN untuk hari ini materinya adalah mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Nah, kamu tentu masih ingat kan, nak? Indonesia memiliki keragaman suku yang tersebar secara luas di seluruh Indonesia. Misalnya saja di wilayah Pulau Sumatera. Nah, suku yang ada di situ antara lain ada suku Batak, ada suku Gayo, suku Minangkabau, dan lain sebagainya. Nah, untuk wilayah Pulau Jawa ada suku Betawi, suku Sunda, suku Madura, dan lain sebagainya. Nah, untuk Pulau Bali, NTT, dan Nusa Tenggara Barat, contohnya saja nak, ada suku Sasak ya dari Nusa Tenggara Barat, ada Bali Aga dari Bali, ada Alor dari Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk di Pulau Kalimantan ada suku Dayak ya nak ya, Dayak dari Kalimantan Barat. Nah, di Pulau Sulawesi ada suku Ampana, ada suku Toraja ya nak, ada suku Bugis juga di situ. Nah, di Pulau Maluku ada suku Ambon dan suku Seram. Nah, di Pulau Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Ya nak, jadi sangat beragam suku yang ada di Indonesia. Nah, begitu juga dengan agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, asal daerah, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ya nak. Misalnya di suatu tempat tinggal Pak Sambi, tentu tidak berasal dari tempat yang sama karena mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda sebelumnya. Nah, misalnya saja di sini contohnya Pak Sami berasal dari Maluku. Nah, kemudian ada Pak Encep yang berasal dari Sunda. Nah, kemudian salah satu tetangganya yaitu Pak Made berasal dari Bali. Nah, ada juga Pak Udin yang berasal dari Betawi. Nah, untuk tetangga selanjutnya atau warga selanjutnya ada Pak Nur yang berasal dari Jawa. Nah, ini merupakan keragaman yang dilihat dari asal daerahnya. Nah, keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Keragaman juga dapat kita jadikan sebagai sarana mengenal. Di suatu tempat tinggalmu pasti kamu tidak bisa hidup sendiri kan nak? Nah, setiap warga pasti perlu mengenal tetangganya ataupun yang ada di sekitar rumahnya. Nah, keragaman ini nak bisa menjadikan sarana mengenal satu sama yang lain. Dengan demikian, keragaman harus dapat kita sikapi dengan baik ya. Kita lanjut. Menjelaskan keragaman individu di sekolah. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman antara lain ada fisik, sifat, agama, kegemaran, dan asal daerah. Kita mulai dari yang pertama, ada keragaman fisik. Nah, keragaman fisik adalah keragaman yang tampak secara fisik, atau dengan kata lain, sesuatu yang dapat terlihat oleh mata. Contohnya seperti apa? Contohnya nak, seperti warna kulit,
warna mata, warna rambut, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan gambar berikut ya, Nak. Ini ada gambar 3 orang siswi. Kita sebut saja untuk yang di sebelah kiri bernama Sari. Untuk siswa yang di tengah-tengah bernama Putri. Dan yang di sebelah kanan bernama Clara. Nah, dari sini, Nak, kita akan menyebutkan atau menjelaskan keragaman fisik yang ada di mereka masing-masing. Nah, kita mulai dari Sari terlebih dahulu. Perhatikan ya, Nak, gambarnya. Kira-kira si Sari memiliki fisik seperti apa? Coba lihat dari segi rambutnya. Langsung kelihatan ya, Nak. Iya, Sari memiliki rambut berwarna hitam. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa yang bisa terlihat? Iya, Sari memiliki warna kulit yang sedikit gelap atau sawo matang. Bisa terlihat jelas ya, Nak, dari perbedaan warna kulit dengan teman-teman sebelahnya. Oke, kita lanjut si Putri yang di tengah-tengah. Nah, si Putri ini memiliki fisik seperti apa, Nak? Iya, Putri memiliki rambut lurus dan berwarna pirang. Ya, karena rambutnya berwarna pirang. Nah, untuk warna kulitnya seperti apa? Iya, Putri memiliki warna kulit putih. Nah, kemudian kita masuk ke si Clara yang paling kanan. Kira-kira fisiknya seperti apa, Nak? Iya, Clara memiliki rambut keriting dan berwarna pirang. Kulitnya berwarna apa? Iya, Clara memiliki kulit berwarna putih. Untuk warna mata dan tinggi badan tidak terlalu kelihatan jelas ya, Nak, dari gambar ya. Jadi inilah dia keragaman fisik yang bisa kita lihat dari ketiga siswi tersebut. Kita lanjut. Coba perhatikan gambar yang di sampingnya ya, Nak. Nah, di sini ada 4 orang siswi. Kita anggap saja ini anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, dan anak yang keempat. Nah, sekarang kita akan menyebutkan fisik mereka masing-masing. Langsung saja kita mulai dari anak yang pertama. Kira-kira apa yang terlihat, Nak? Iya, dari segi fisiknya kita bisa melihat yang pertama anak tersebut memiliki badan yang tinggi. Bisa dilihat dari antara temannya ya, Nak. Dia memiliki badan yang tinggi. Kemudian anak tersebut memiliki rambut yang panjang dan sedikit bergelombang. Selanjutnya dari warna kulit, anak tersebut memiliki kulit berwarna putih. Nah, kita lanjut untuk anak yang kedua, yang ini. Kira-kira fisiknya seperti apa, Nak? Iya, anak tersebut memiliki badan yang pendek. Nah, untuk selanjutnya yang terlihat jelas di sini adalah rambutnya lurus. Panjang pendeknya kita tidak bisa lihat ya, Nak ya. Yang jelas di sini rambutnya adalah lurus dan matanya sipit. Dan kulitnya berwarna putih juga. Nah, untuk anak yang ketiga yang selanjutnya, anak tersebut memiliki badan yang lumayan berisi, ya, Nak, dan kulitnya juga berwarna putih. Selanjutnya untuk anak yang terakhir, anak yang nomor 4 yang di sini, yang sebelah paling kanan, memiliki fisik yaitu yang pertama ya, Nak, sudah kelihatan jelas ya, dia memiliki tubuh yang tinggi. Anak tersebut juga memiliki badan yang kurus dan warna kulitnya berwarna gelap ya, Nak, atau hitam. Nah, dari segi rambut dia memiliki rambut yang berwarna hitam dan juga keriting. Nah, itulah dia, Nak, keragaman fisik. Kita lanjut, yang kedua ada keragaman sifat. Nah, contohnya seperti apa? Ada contohnya sifat baik, ya, Nak, penyayang, ceria, pemarah, rajin, pemalas, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira, Nak, dari gambar yang pertama, yang ini, nah, ini merupakan
merupakan sifat yang seperti apa? Iya, ini adalah sifat yang ceria. Untuk gambar yang kedua, gambar selanjutnya. Nah, dari gambar ini kelihatan jelas ya, Nak. Di sini ada sifat pemarah. Nah, untuk gambar yang ketiga, di sini dia terlihat jelas sifatnya yaitu rajin. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada keragaman agama. Perhatikan gambar berikut. Masih ingat kan, Nak? Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Nah, keragaman agama yang ada di Indonesia antara lain yang pertama yaitu agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, tidak semua sekolah memiliki murid yang seagama ataupun seiman. Pasti ada juga karena sekolah yang memiliki siswa atau siswi yang berbeda-beda agamanya. Contohnya di salah satu sekolah tersebut terdapat siswa yang beragama Islam, Kristen, Buddha, ataupun yang lain, ya Nak. Kita lanjut. Selanjutnya ada keragaman kegemaran atau hobi ya, Nak. Ini bisa contohnya seperti gemar membaca, gemar menari, gemar menyanyi, bermain sepak bola, menggambar, dan lain sebagainya. Coba perhatikan gambar berikut ya, Nak. Nah, kira-kira dia gemar apa, Nak? Iya, sangat jelas terlihat ya, Nak. Kita sebut saja namanya Budi. Budi gemar bermain sepak bola. Untuk gambar selanjutnya ini juga terlihat jelas ya, Nak. Doni gemar menggambar. Si Doni hobi menggambar. Nah, untuk gambar selanjutnya di sini Sari dan Bobi gemar membaca buku. Kita lanjut, yang terakhir ada keragaman asal daerah. Perhatikan gambarnya ya, Nak. Di sebuah sekolah pasti memiliki siswa atau siswi yang berasal dari daerah yang berbeda. Ya, Nak, contohnya saja ada yang berasal dari Aceh, ada yang berasal dari Bali, ada yang berasal dari Maluku, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia, Nak, keragaman karakteristik individu yang ada di sekolah. Nah, keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lainnya. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Nah, itulah dia, Nak, muatan PPKN untuk hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini, Nak, muatan PPKN ada 3 soal ya. Nah, untuk soal yang pertama, keragaman individu terdiri atas, kamu tuliskan ya, Nak, itu tadi ada 5 ya. Yang nomor 2, keragaman individu yang terkait dengan kegiatan yang disenangi adalah keragaman apa? Kamu tuliskan ya, Nak. Dan yang terakhir nomor 3, tuliskan manfaat keragaman karakteristik individu. Soalnya jelas kan, Nak? Kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, Nak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Salam dari Mei.